Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum memulai belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Adapun kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA kali ini adalah 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mengapa pohon pisang yang kita tanam akan tumbuh menjadi lebih banyak? Mengapa tumbuhan jagung yang semula berasal dari biji bisa menjadi tumbuhan jagung yang lebih besar? Pohon pisang yang kita tanam akan menjadi lebih banyak karena mengalami perkembangbiakan. Sedangkan jagung yang berasal dari biji akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih besar dan tinggi karena mengalami pertumbuhan. Kesimpulannya, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Sedangkan pertumbuhan adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dengan bertambahnya ukuran, volume, maupun jumlah sel-sel yang sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali ke semula. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau melalui pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif biasanya diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses bertemunya benang sari dan kepala putik pada bunga. Setelah proses penyerbukan, akan terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Perkembangbiakan generatif biasanya terjadi pada tanaman yang berbunga dan berbiji. Dapatkah kalian menemukan tumbuhan yang berbiji? Coba sebutkan 5 tumbuhan yang berbiji yang ada di sekitar rumahmu. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Yang pertama, putik atau sel kelamin betina. Yang kedua, benang sari atau sel kelamin jantan. Yang ketiga, mahkota bunga, bagian bunga yang paling indah. Yang keempat, bakal biji. Yang kelima, kelopak bunga. Yang keenam, dasar bunga. Yang ketujuh, tangkai bunga. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin tanpa bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin dengan bantuan manusia. Berikut contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Biasanya tunas terjadi pada pohon pisang dan daun suji. Yang kedua, rizoma. Biasanya terjadi pada kunyit, jahe, lengkuas. Yang ketiga, umbi lapis. Biasanya terjadi pada bawang merah, bawang bombay. Yang keempat, umbi batang. Biasanya terjadi pada kentang, ubi jalar. Kemudian
ada umbi akar. Biasanya terjadi pada wortel, lobak, dan singkong. Kemudian ada juga geragi atau stolon. Biasanya terjadi pada stroberi dan rumput teki. Dan yang terakhir ada spora. Biasanya terjadi pada lumut dan jamur. Berikut contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok pada tumbuhan mangga dan jambu air. Yang kedua, stek batang pada bunga sepatu dan singkong. Yang ketiga, okulasi pada pohon durian, jeruk, dan rambutan. Yang keempat, stek daun pada tumbuhan cocor bebek. Yang kelima, runduk pada stroberi dan bougainville. Alhamdulillah, terima kasih sudah memperhatikan materi perkembangbiakan tumbuhan hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mencermati materi-materi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.